Unsur-unsur kalimat memiliki 4, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan atau apa dan siapa yang sedang dibicarakan. Sebagai contoh, Anggi akan mencuci baju hari Minggu di sungai. Maka subjek pada kalimat tersebut adalah Anggi. Predikat. Predikat adalah kata kerja dalam sebuah kalimat. Biasanya predikat terletak setelah unsur subjek dalam kalimat. Sebagai contoh, Anggi akan mencuci baju hari Minggu di sungai. Maka predikat pada kalimat tersebut adalah mencuci. Objek. Objek adalah hal, perkara yang menjadi pokok pembicaraan. Objek biasanya terdiri dari kata benda. Sebagai contoh, Anggi akan mencuci baju hari Minggu di sungai. Maka objek pada kalimat tersebut adalah baju. Keterangan. Keterangan adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan kata lain. Contoh, Anggi akan mencuci baju hari Minggu di sungai. Maka keterangan pada kalimat tersebut adalah hari Minggu di sungai. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar adalah sebuah pola untuk menyusun sebuah kalimat. Biasanya disusun menjadi SPOK atau kita sering sebutnya SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu objek, predikat, objek, dan keterangan. Jika dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu struktur kalimat, maka disebut dengan kalimat majemuk. Contoh kalimat tunggal adalah Anggi sangat suka melukis. Sedangkan contoh untuk kalimat majemuk adalah Anggi sedang membaca novel dan Lia sedang mengerjakan tugas kampus di ruang belajar. Jenis kalimat menurut fungsinya. 1. Kalimat berita atau deklaratif, yaitu kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tidak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Sebagai contoh, pagi ini di gedung DPRD Medan melakukan upacara peringatan Hari Pancasila. 2. Kalimat tanya atau introratif, yaitu kalimat yang dipakai untuk memperoleh informasi. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu diakhiri tanda tanya, berintonasi naik, dan sering pula hadir kata apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apakah buku ini milikmu? 3. Kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang berisi tentang makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Orang yang diperintah harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau si penutur. Jika disederhanakan lagi, kalimat perintah bisa diartikan sebagai kalimat yang isinya meminta atau memerintah orang lain untuk melakukan hal yang kita kehendaki. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Kata yang berintonasi naik biasanya kata dasar. Berpola kalimat inversi PS, menggunakan partikel lah atau kan, menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis. Contoh, tutup pintu itu, jangan buang sampah di sini. Keempat, kalimat seru atau ekslamatif adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Kalimat ini berintonasi naik dan di akhir tanda seru. Contoh, wow, rasa roti ini enak banget. Hari ini kamu cantik sekali. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata yang tepat dalam kalimat.
Contoh, agar naik kelas dan mendapatkan nilai bagus, kita harus belajar dengan tekun. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi saya kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk 3 orang penanya. Jelas ya, kalimat perbedaan eja bacanya. Kalau kalimat kita masuk kita unsur di dalam subjek, predikat, objek, keterangan, POK, subjek, predikat, objek, sudah ada posisi kalimat itu yang membedakan antara kalimat dan ejaan. Wajib pahami ejaan tentang membacanya. Kalau kalimat itu ada beberapa arti, pemakna dan dia masuk sebuah kalimat. Oke, ada pertanyaan untuk Anggi kolom chat. Baik, Bu. Izin mencatat terlebih dahulu ya, Bu. Oke, 1. Pertanyaan selanjutnya. Lanjutkan ya, jadi itu cara kalimat. Ada yang baku dan kalimat tidak baku ini kita masukkan, itu yang kita harus kita melihat kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk menulis sebuah tulis ini atau sebuah laporan atau jurnal sebaik itu dengan menggunakan kalimat baku. Kalau yang baku pasti dengan kita sehari-hari ngobrol sama teman, ngobrol sama kawan, aktivitas sehari-hari itu biasanya tidak baku. Itu yang membedakan. Bagaimana suatu kalimat dianggap efektif, tidak logis? Apakah kalimat efektif harus baku? Bagaimana ciri dari efektif? Cukup saya rasa pertanyaan kali. Baik, izin menjawab, Bu. Untuk pertanyaan Kak Putri, bagaimana suatu kalimat dianggap tidak efektif karena tidak logis? Menurut saya, Bu, menurut saya Kak Put, suatu kalimat tidak efektif karena tidak logis ketika sebuah kalimat tersebut tidak bisa diterima oleh akal dan pikiran. Jadi maksud dari tujuan si kalimat tadi ini tidak tersampaikan, Kak. Jadi orang yang baca kalimat tersebut tidak mengerti apa sih yang dimaksud dari kalimat tersebut gitu Kak. Jadi dianggap tidak efektif karena tidak logis karena kalimat tersebut tidak masuk ke akal pikiran Bu. Gitu, Kak. Maksud salah atau syarat ada nggak syarat atau syarat ada unsur-unsurnya Iya Bu, ini Bu. Syaratnya ya, ada syarat yang harus kalian tahu dalam sebuah kalimat efektif itu. Syaratnya itu sudah tertulis ya,